siapa yang betul-betul umatnya betul-betul bertakwa. Dari berbagai kejadian itu, apakah itu misalnya dari urusan pekerjaan, relasi, tidak dipungkiri ada perasaan-perasaan yang tersisa ya di hati, marah, kecewa, sakit hati, merasa sedih yang mendalam. Nah, Quran sendiri, Allah sendiri, untuk permasalahan-permasalahan yang terkait dengan musibah, terkait dengan relasi, ada sebetulnya 3 kata yang kerap kita temui dan Allah perintahkan untuk kita lakukan. Ada sabar, ada menahan marah, dan memaafkan. Nah, pada sore kali ini kita coba menggali atau mengungkap sebetulnya maaf itu bagaimana. Mungkin di hati kita ingin memaafkan, tapi gimana ya kok masih aja ada rasa mengganjal gitu di hati itu ya, susah sekali rasanya menghilangkan marah, sedih, gitu, kecewa akibat dari suatu kejadian. Nah, di sini definisi memaafkan ya. Apa sih sebetulnya memaafkan itu? Sebetulnya memaafkan ini adalah suatu cara pandang sikap kita yang melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Jadi harus ada keselarasan. Nggak bisa tuh kita bilang, oke kamu saya maafkan ya, tetapi mungkin cara ngomong kita, atau di balik itu kita masih menyimpan rasa marah. Nah, proses memaafkan ini diawali ketika kita merasa bahwa ada hak kita yang dilanggar oleh orang lain, atau kita sebut orang lain menzolimi kita gitu ya. Lalu, tetapi kalau orang yang berproses memaafkan, daripada dia melakukan pembalasan yang serupa, di sini dia mencoba untuk mengambil tindakan lain yang lebih baik. Gitu. Jadi bisa dibilang membalas kejahatan dengan hal yang baik. Kayaknya itu memang sesuatu yang susah ya. Kita dijahatin, kenapa sih kita kok harus membalas dengan kebaikan gitu. Di sini ya kita berusaha menanggapi pembuat kesalahan berdasarkan prinsip moral belas kasih. Kita di sini berproses untuk memilih menjadi subjek ketimbang objek. Jadi kita tidak terus-menerus dalam perasaan bahwa kita adalah objek, kita adalah penderita dari kejadian itu, tetapi di sini kita berproses, kita memilih kita menjadi subjek. Dari kejadian ini, apakah kita terus-menerus akan dalam perasaan bahwa kita yang dizolimi, kita terus-terusan bersedih, atau kita akan mengambil langkah lain yang lebih bermanfaat buat kita. Nah, di sini sebetulnya di Al-Quran sendiri disebutkan ya, terkait pemaafan ini bahwa tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Ini Quran Surat Fussilat ayat 34. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi memang prinsipnya, dasarnya dalam proses pemaafan bagaimana kita bisa merubah ketika orang itu berbuat jahat, kita membalasnya dengan perbuatan yang baik. Kayaknya nggak kebayang ya gimana ya, padahal lagi sakit hati, disuruh kita membalas dengan yang baik. Makanya ini memang suatu proses dan perlu tekad yang kuat. Ya. Jadi memaafkan di sini adalah proses untuk kita bisa memilih untuk tidak menyimpan rasa dendam, jengkel, atau marah karena kita merasa disakiti atau didolimi. Nah, kalau pemaafan, di sini kesediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif, dan perilaku acuh tidak acuh terhadap orang lain yang telah menyakitinya secara tidak adil. Otomatis kalau ada hal-hal yang membuat kita kecewa, sakit, kan bawaannya kita ingin menjauh ya dari orang itu. Bagaimana nih sebaiknya kita sikapi dengan upaya untuk memperbaiki hubungan yang renggang. Di sini memaafkan adalah suatu proses, nggak bisa dipaksakan, sementara hati masih terasa perih. Jadi ketika ada kejadian menyakitkan, lalu karena kita merasa bahwa memaafkan adalah perbuatan baik dan dianjurkan oleh Allah, oke, kamu saya maafkan. Itu juga nggak bisa. Jadi ada perasaan yang harus diproses. Kita itu punya emosi ya, kadang kita marah, kecewa, dan itu tidak bisa kita potong begitu saja. Kita dengan cepat melompat untuk menerima, karena itu perasaan harus diproses. Jadi energi itu tidak bisa dihilangkan, tetapi harus dialirkan.
Gimana kita nanti bisa mengalirkan emosi itu gitu, sehingga kita nanti berproses, lama-lama kita bisa menerima, dan akhirnya kita pada akhirnya perasaan kita yang semula benci menjadi paling tidak netral. Di sini adalah permaafan itu adalah suatu perjuangan melepas perih dengan sadar bahwa jiwa kita akan sehat jika pilihannya adalah memaafkan. Kok bisa ya dari memaafkan kita bisa jadi sehat? Nah, nanti kita akan lihat ya bareng-bareng sebetulnya ada proses apa sih dari memaafkan dan tidak memaafkan. Nah, ini perintah Allah ya untuk memperkuat keyakinan kita bahwa ini adalah suatu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Allah. Selama ini mungkin kita fokus nih pada ritual-ritual kita yang lain, misalnya tadabbur Quran, sedekah. Sekarang kita tambah lagi deh, ada nih perilaku-perilaku yang sangat Allah anjurkan, karena pada dasarnya selain dicintai Allah, itu juga sangat bermanfaat buat diri kita. Ini Quran Surat An-Nur, ayat 22, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Quran Surat Asy-Syura ayat 3. Barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan 134, saya bacakan ya. Dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Yaitu, ini ciri orang yang bertakwa nih berarti masuknya ya. Orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya menahan amarah dan memaafkan itu juga ciri salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Jadi kita kan ingin yang berusaha menjadi orang yang bertakwa, kita kembali kepada Allah membawa hati yang tenang. Dan sini Allah memerintahkan untuk kita menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Allah yang menciptakan kita mengetahui bahwa kita perlu loh ilmu yang namanya anger management, kita perlu loh belajar memaafkan, karena sejatinya ini adalah ciri orang yang bertakwa ketika kita bisa memproses marah kita dengan baik, memproses kesakit-hatian kita, dan akhirnya memaafkan orang lain. Quran Surat Ali Imran ayat 159, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad, ini menceritakan akhlak Rasul ya, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kita sebaiknya memang berlemah lembut dengan keluarga, anak, pasangan, rekan kerja. Jadi memang cara kita berinteraksi itu yang baik adalah lemah lembut. Sekiranya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Nah, ketika kita ada masalah, di sini udah diperintahkan nih, maafkanlah. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Tadi sudah disebutkan bahwa memaafkan itu suatu proses di mana kita mencoba untuk memilih tidak menyimpan marah, dendam, dan kemudian menerima, dan lalu kita menindaklanjutinya dengan perbuatan baik. Nah, di sini disebutkan bahwa selain kita memaafkan mereka, perbuatan baik yang dianjurkan apa? Mohonkanlah ampunan untuk mereka. Jadi di sini dianjurkan bahwa kita ketika ada orang yang menyakiti, sebaiknya kita mintakan ampun. Kalau kita saat ini kan justru karena kita tahu ya ada hadis yang menyebutkan, salah satu hadis ya, tapi kalau nggak salah doa yang diijabah salah satunya adalah orang yang terzolimi. Ketika kita terzolimi, wah dimanfaatin tuh untuk ngedoain orang yang jelek-jeleknya gitu ya. Kita berharap Allah yang membalas dia gitu ya karena dia telah berbuat jahat gitu sama kita. Padahal di sini Allah menganjurkannya mohonkanlah ampunan. Jadi perilaku salah satu yang dicontohkan di Al-Qur'an adalah ketika ada orang yang menyakiti kita, kita doakan. Doa. Ketika kita berdoa untuk orang lain, malaikat kan juga mendoakan kita. Jadi mulai sekarang coba kita rubah ketika ada orang menyakiti, kita doakan, semoga Allah mengampuni dengan harapan Allah juga mengampuni kita. Lalu ganti doanya daripada caci maki, ganti doa yang baik sehingga keberadaan orang tersebut tidak selamanya menjadi membawa mudarat buat kita, tetapi siapa tahu di ke depan atau
di lain waktu atau bagaimana dia justru bisa menjadi orang yang mendatangkan manfaat. Jadi jangan kita doain yang mumpung nih ya kita merasa terzolimi, kita doain deh semua yang jelek, yang sing nyungsep segala rupa gitulahnya disebutin gitu ya. Jadi coba kita mulai rubah deh mulai sekarang gitu. Nih, nah ini ya kita mulai mengenal tentang pemaafan. Paradigma keliru terkait memaafkan. Nah, memaafkan tidak sama dengan memaklumi. Misalnya ada orang ngeplak kepala kita atau melakukan hal yang tidak kita senangi, mungkin di satu sisi kita mungkin bisa jadi ya, kita bukan tipe orang yang bisa langsung membalas atau bagaimana, tetapi kita berusaha untuk memaklumi perilaku orang tersebut ya yang kita rasa menzolimi atau melanggar hak kita. Oh, pantas aja ya dia kayak gitu, bisa jadi misalnya mungkin keluarganya atau orang tuanya, kita kan nggak tahu. Jadi kita berusaha memaklumi perilaku dia. Itu memang bisa saja sih menjadi proses awal kita untuk melakukan proses penerimaan ya, maksudnya proses penerimaan atas suatu kejadian. Tetapi tidak otomatis ketika kita memaklumi, kita itu memaafkan. Karena apa? Ada perasaan-perasaan kita yang belum diproses. Marah kita, kesel kita terhadap kelakuan orang tersebut. Memaafkan tidak sama dengan melupakan. Nggak mungkin kita bisa melupakan, itu memang tidak mungkin. Semakin kuat suatu peristiwa, emosinya semakin kuat ya, misalnya apakah terutama yang negatif, itu tuh akan semakin nancep di memori kita. Tidak mungkin kita itu melupakan, kecuali memang tiba-tiba kita cedera otak atau apa, kita lupa deh semua memori kita. Itu mungkin, tetapi kemudian kita, udahlah lupain aja. Kita sering dengar ya, orang bilang ketika ada, si eta gitunya ke orang, mohon maaf ya ini bahasanya campur-campur ya. Dia kayak gitu loh sama kita, gimana gitu ya, kita mungkin cerita sama teman, terus ada yang komentar, udahlah lupain aja gitu ya. Nah, mungkin sih sebetulnya apalagi apabila itu menyakitkan gitu. Nah, terus di sini ada lagi, memaafkan tidak sama dengan pembenaran. Jadi justru kita membenarkan perilaku dia. Ya dia gitu sama saya soalnya memang saya kadang suka ngeselin. Gak berarti juga ketika hak kita dilanggar kita nggak berhak marah. Jadi kayak emosi marah itu kan bagian dari pertahanan diri ya. Ketika kita menghadapi sesuatu itu kita marah itu respon yang natural sebetulnya, itu diciptakan atau diberi buat kita sebagai bentuk pertahanan diri. Bukan berarti kalau ketika kita membenarkan perilaku dia yang jelas-jelas sudah melanggar hak kita itu kita memaafkan. Lalu ada lagi yang dikenal dengan memaafkan palsu alias maaf di bibir saja. Nah, itu juga bukan berarti kita memaafkan. Walaupun kita, iya kamu saya maafin, tapi di hati gimana? Cara ngeceknya gampang, ketika kita menceritakan peristiwa itu, apakah hati kita masih nyelekitnya masih sama, emosinya masih sama, atau kita sudah menerima dan menceritakan itu sebagai hal yang netral, bagian dari pengalaman yang kita alami. Kalau cuma di bibir aja, tetapi ketika kita teringat lagi peristiwanya, atau ketika menceritakan lagi peristiwa masih menggebu-gebunya masih sama, nah itu sebetulnya memaafkannya bisa dibilang masih palsu, atau maafnya di bibir saja. Bisa saja bagian dari ritual ya, kita hadir halal bihalal padahal di kantor ada tuh, bos yang itu tuh emang ngeselin banget, pernah tuh dia ngehina gue misalnya, pernah gitu, dia tuh nggak ya semena-mena gitu sama diri saya gitu. Jadi tapi ya halal bihalal ya salam-salaman aja, senyum gitu, tidak dimanfaatkan momen untuk betul-betul kita memproses sakit hati kita, kecewa kita, betapa orang itu tidak menghargai kita misalnya. Ya biasa aja kita hadir halal bihalal gitu, ketika ketemu orang itu ya cuma senyum aja atau maaf lahir batin, tapi di hati kita masih belum berproses gitu. Memaafkan tidak sama dengan tidak mengadili. Jadi untuk kasus-kasus yang memang sudah melanggar hukum, misalnya kita punya partner bisnis, lalu ternyata dia melakukan penipuan, tidak berarti proses ketika kita memaafkan, proses hukum tidak berjalan, tidak berarti seperti itu. Boleh saja itu tetap berjalan, tetapi yang penting adalah kecewa kita terhadap rekanan kita, partner kita itu memang betul-betul sudah kita proses gitu ya, sehingga teralirkan emosi-emosi itu, tidak tersimpan. Karena sebetulnya di benak kita itu kalau kita ibaratkan suatu ruangan, ketika emosi-emosi itu kita simpan, tidak kita alirkan dengan cara yang benar, akhirnya apa?
bisa jadi kita yang sakit dari secara fisik gitu, atau ya kita merasa tidak happy, atau kita bisa jadi cepat marah gitu. Karena apa? Emosi yang datang itu kita tekan atau kita potong begitu aja karena kita nggak mau mengekspresikan marah kita, kecewa kita gitu. Nah, di sini memaafkan tidak sama dengan perdamaian. Oke, kita sudah memaafkan, tetapi tidak bisa juga tiba-tiba katanya kamu memaafkan, kenapa kamu tidak mau berdamai dengan saya? Misalnya contoh kasus ya, misal pasangan yang kemudian berpisah karena KDRT dan hal-hal yang menyakitkan lainnya, mungkin pasangan baik itu istri atau suami yang merasa terzolimi sudah memaafkan. Ada permintaan kenapa kita tidak misalnya kembali. Di satu sisi ada hak juga memang untuk tidak kembali, karena tidak berarti ketika kita memaafkan kita harus berdamai, atau misalnya kalau bisnis itu kita start lagi gitu. Kalau trust udah hilang itu juga kan perlu waktu ya untuk membangunnya. Nah, ini ada seorang tokoh ya, Dr. Steve Hayes, dia bilang gini, kalau orang yang tidak memaafkan itu ibarat dia membawa celurit kemana-mana. Jadi misalnya peristiwa yang menyakitkan, ini ada orang yang menyakiti kita, nancepin celurit ke diri kita. Tapi kita tidak mau memprosesnya, kita berusaha untuk mengabaikannya. Jadi kemana-mana kita membawa kisah pedih kita itu masih di dalam hati. Jadi kemana-mana kita seperti membawa celurit ya, karena belum kita lepaskan gitu. Kemarahan kita, emosi kita, kekesalan kita itu belum kita lepaskan. Ya bayangin kalau bertahun-tahun itu ibarat kita membawa apa di hati kita itu ya. Nah, ini ada beberapa alasan juga mengapa orang tidak mau memaafkan. Satu, misalnya berharap simpati. Karena ini misalnya dia kasusnya istri terdolimi gitu. Jadi dia tuh dengan dia tidak memaafkan, dia berharap orang yang menzolimi itu bersimpati, atau lingkungan akhirnya datang gitu ya, mensupport dia gitu. Jadi berharap simpati terus-menerus. Gitu. Padahal kan kita tidak bisa berharap ya. Ketika orang menyakiti kita, kita memaafkan, belum tentu dia berbuat baik lagi sama kita. Kita tidak bisa. Jadi perilaku orang yang menyakiti itu di luar kendali kita. Itu haknya dia. Kita nggak bisa berharap karena saya udah memaafkan, kamu harusnya baik dong sama saya. Nggak bisa juga kayak gitu. Kita nggak bisa berharap itu. Jadi kita ingin mengapa tidak memaafkan, biar orang tuh tahu, ini gue loh yang benar, kamu tuh salah, dia tuh salah. Ih, males banget gue maafin, misalnya kayak gitu ya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia tuh salah, ngapain dimaafin gitu. Jadi dia bersiteguh biar orang tuh tahu dalam peristiwa itu kejadian, ini loh gue yang benar, ini loh saya yang benar gitu. Melakukan pembenaran atas kemarahan yang terjadi. Dia kan bikin saya marah, ngapain dimaafin gitu. Jadi dia membenarkan, marahnya dibenarkan karena perilaku orang tersebut. Ya boleh, marah boleh, tetapi seperti apa sih kita mengalirkan marahnya itu. Memaafkan sama saja menjadi pecundang. Jadi kayak orang sparring, kalau kita maafkan berarti emang saya nih yang salah, dia yang benar gitu. Jadi nggak mau memaafkan. Memaafkan adalah bentuk dari ketidakmampuan membela hak. Ada lagi, memaafkan adalah memberi keuntungan kepada si pelaku sehingga akan berbuat lagi. Ini kita tidak bisa memastikan apakah si pelaku itu akan sadar, akan menjadi baik, akan berbuat baik sama kita, atau justru tetap dengan perilakunya, ini di luar kendali kita. Kita nggak bisa berharap akan perilaku di luar kita. Ya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita mau mengambil sikap seperti apa. Nih, keutamaan memaafkan. Di Al-Quran ini disebutkan, satu, meraih rahmat Allah. Ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dengan rahmat inilah sebetulnya akan nanti mengantarkan kita ke surganya Allah. Terus dengan kita memaafkan, kita memperoleh ampunan Allah. Tadi ya Quran surat An-Nur ayat 22, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ini memaafkan dan berlapang dada ini memang suatu pasangan ya. Dengan kita memaafkan, ke depannya kita insya Allah memperoleh hati yang lapang. Dan itu suatu situasi yang membangun suatu hidup yang lebih berkualitas, merasa bahagia gitu, ketika hati kita merasa nggak sempit. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Insya Allah kalau kita bisa memaafkan orang lain, Allah cinta
sama kita. Semoga saja Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena dosa kita itu banyak. Ya. Kita aja kadang yang Allah saja masih menutupi. Ada salah satu hadis yang menyebutkan, kasihanilah mereka yang ada di bumi dan yang di surga akan mengampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah ini lagi-lagi ya, keutamaan memaafkan, memperoleh kenikmatan yang kekal di sisi Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 36 dan 37. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, dan juga bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Ya, jadi banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita ya tentang supaya kita bisa bersabar menghadapi suatu hal yang di luar kehendak kita bisa mengendalikan marah, lalu kita juga bisa memberi maaf. Karena pada dasarnya mungkin kita tidak memahami itu tuh sebetulnya baik untuk diri kita sendiri. Ya. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah 110. Hanya kita tuh kadang sering nggak sadar apa sih kebaikan yang untuk kita itu apa gitu. Kita nggak sadar dari kita memaafkan tuh kebaikannya apa. Nah, itulah kita yang sebetulnya harus mencari, kita harus belajar sehingga dari setiap peristiwa adalah hikmah yang bisa kita ambil untuk apa? Untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Banyak memberi manfaat ya baik di dunia dan di akhirat. Nih, kenapa sih sebetulnya apa yang disebut bahwa kebaikan itu untuk diri kita sendiri? Sebetulnya dengan kita tidak memaafkan, kita itu telah melakukan self-poisoning. Jadi kita tuh meracuni diri kita sendiri. Ini ada satu riset yang menyebutkan 80% sampai 90% penyakit fisik dikarenakan problem psikis. Lalu 6 dari 10 penyakit kanker ternyata berawal dari masalah memaafkan. Mungkin di lain karena sebab lain ya, misalnya gaya hidup, mungkin atau asupan yang tidak sehat. Ternyata dari riset ini orang-orang yang sakit itu juga mereka ada gitu hal-hal psikis yang menyertai. Kalau orang kanker katanya 6 dari 10 masalah memaafkan. Berarti kan apa? Dia menyimpan marah, kecewa, sedih itu dalam waktu yang lama. Kok bisa ya kita nggak memaafkan, kita menahan marah tetapi tidak mengalirkan, perlu dibedakan. Kok bisa sih disebut meracuni diri gitu ya? Karena pada dasarnya ketika kita ada stres, ada perasaan-perasaan mungkin yang bergejolak di hati gitu, badan kita itu secara otomatis mengeluarkan suatu hormon yang membuat kita itu tahan gitu menghadapi stres itu. Nanti ya di lain kesempatan coba saya cari ya literaturnya, saya ada gitu dulu belajar health psychology, itu ada dijelaskan secara jelas sekali gitu bagaimana hormon-hormon itu yang terus keluar ketika kita menahan stres, menahan marah, itu kalau terus-terusan marahnya masih ada di diri kita, tentunya kan kita akan berlebihan tuh hormon tersebut. Justru hormon itu akan membuat misalnya pembuluh darah menjadi tidak lentur gitu ya. Akhirnya banyak tuh penyakit kardiovaskular. Kita sering kalau di orang awam bilang, marah-marah wise ya darah tinggi. Tetapi itu memang betul berkorelasi gitu ya. Jadi antara orang yang menyimpan marah, tidak bisa menahan marah, bawaannya ingin marah-marah terus, itu berpengaruh tuh pada proses peredaran darah dia gitu. Nah, terus ada juga nih kayak marah, gitu. Kenapa sih kok bisa jadi cancer? Karena itu mempengaruhi ke sistem imun kita. Ketika kita sedih berlebih produksi imun di diri kita itu menurun beberapa kali lipat. Itulah kalau terus-terusan, bayangin aja, tentara di diri kita terus-terusan dalam kondisi marah, kita tidak memaafkan, terus-terusan ya lemahlah pertahanan diri kita itu lemah, tubuh kita tuh lemah, gitu karena itu emosi-emosi tadi menuntut akhirnya produksi imun kita menurun, belum lagi hormon yang berlebihan itu akan merusak organ-organ tubuh kita tertentu. Ada yang bisa jadi
dia lemah di pencernaan jadi larinya ke mah. Ada yang dia lemah di pernafasan jadinya larinya asma. Ada lagi yang mungkin sistem peredaran darahnya kurang bagus. Akhirnya apa? Ada yang bisa kena penyumbatan, stroke, atau darah tinggi. Jadi ketika kita menyimpan sakit, suatu peristiwa ini sungguh menyakitkan ya. Kita nggak berusaha untuk memprosesnya ya, sehingga dia terus bermuatan negatif. Ketemulah kita dengan dengan orang. Kita ceritain tuh marah kita dengan kekuatan yang sama. Jadi setiap kita cerita, kita tuh sakit banget. Oh, kita ceritain kesakitan kita. Nah, itu kan keluar tuh hormon-hormon itu kan. Nah, itu levelnya segini. Ketemu lagi orang, kita cerita lagi dengan kesakitan yang sama, dengan emosi yang sama. Ketika hal itu masih terjadi, nambah lagi tuh hormon, naik terus. Nah, itulah jadinya berlebihan kan di badan kita. Jadi justru yang tadinya hormon-hormon itu mencoba membantu kita untuk menyeimbangkan keadaan, justru akhirnya berlebih. Akhirnya apa? Kenalah ke badan kita sendiri gitu. Dengan kita terus menyimpan kesakitan yang sama, energi negatif yang sama. Nah, nih keutamaan memaafkan kalau dari segi fisik, ya di satu sisi secara spiritual Allah memang mengangkat kita menjadi umat yang mulia, Allah memaafkan kita, Allah merahmati kita, Allah meridhoi kita. Nah, secara fisik dan psikis kita sendiri, kalau kita tidak kita membuanglah energi-energi negatif itu ya, dendam, marah, kesakit hatian. Soalnya orang yang menyakiti kita belum tentu juga dia mengerti atau bersimpati pada kita. Jadi sebetulnya itu kerugian buat kita ketika kita menyimpan marah berkepanjangan gitu. Karena yang kita berharap orang lain simpati kah misalnya, atau justru yang melakukan kesalahan itu kemudian sadar, itu nggak bisa dikendali kita gitu, tidak ada, nggak bisa. Jadi akhirnya ya yang kena kita sendiri. Jadi kalau kita membuang energi-energi negatif, gitu, emosi-emosi negatif, harapan kita apa? Batin kita insya Allah lebih tenang. Jadi yang semula energi yang kita dapatkan ya, energi yang kita punya, kita gunakan untuk melawan kekecewaan di dalam diri, itu tuh perlu energi loh untuk menahan sakit, menahan marah. Nah, ketika kita sudah mengeluarkan energi emosi-emosi negatif itu, nah kita punya energi lebih. Di sini energi baru untuk melangkah maju dan lebih produktif. Daripada diarahkan untuk menahan sakit, mengingat sakit hati, nah kita arahkanlah energi kita itu untuk hal lain yang lebih positif. Ya mungkin kita bisa merencanakan hidup yang lain atau fokus pada hal-hal lain yang memang menyenangkan kita gitu, daripada fokus sama sesuatu atau sama orang yang belum tentu juga dia akan sadar atau berubah gitu. Nah, dari aspek kesehatan ini juga dari riset ya, tekanan darah lebih normal, meredakan marah dan menurunkan stres, menurunkan gejala depresi gitu. Bisa jadi ya, memaafkan itu tidak selalu memaafkan orang lain. Dan yang juga susah adalah memaafkan diri sendiri juga susah. Mungkin kita pernah merasa berbuat suatu kesalahan, kita pernah merasa menyakiti orang lain, dan kita tuh untuk memaafkan diri juga kadang susah. Kalau kita sedih, berlanjut-lanjut terus sedih, yang tidak berusaha untuk bangkit itu bisa depresi. Dengan kita berusaha untuk menerima diri kita, memaafkan diri kita, mencintai diri kita apa adanya, gitu ya. Nah, insya Allah bisa menurunkan gejala depresi. Siapa lagi sih yang mencintai diri kita? Yang pertama kan ya diri kita sendiri. Gitu. Kalau kita sayang sama diri kita, buanglah energi-energi yang negatif itu, jangan disimpan di dalam hati gitu. Kita proses dulu, bukan berarti kita nggak boleh marah, sedih. Iya, itu memang harus diproses gitu, sampai kita berusaha untuk mengeluarkan, mengalirkan gitu ya emosi-emosi yang negatif gitu. Nah, kapan memaafkan? Bukan saat Ramadan dan Idul Fitri saja. Nah, ini ada situasi-situasi nih yang sebaiknya berarti itu sudah warning buat kita. Ayo kita sebaiknya beberes hati lah ya, kita tata lagi hati kita, mana yang harus kita simpen, mana yang sebaiknya kita keluarin gitu ya, jangan kita simpen di hati. Gitu ya. Satu, saat Anda merasa hidup itu sudah suram karena banyak sakit, kecewa, hidup kok nggak ada indah-indahnya. Nah, jangan-jangan ini gara-gara si eta hidup kurang teh berantakan misalnya ya kayak gitu. Nah, sebaiknya itu segeralah daripada gara-gara satu orang dunia kita kayaknya
suram, lebih baik ayo kita buang aja energi negatifnya, emosi-emosi yang merusaknya gitu, kita alihkan dengan hal-hal yang lebih baik. Saat Anda dijauhi oleh keluarga karena mereka tidak menikmati saat-saat bersama Anda. Kenapa? Unggal ketemu si eta tehnya cerita nate sarua eta deui dipulang di eta deui gitu ya, diceritain lagi kesedihan dia. Kan lama-lama orang juga mungkin jenuh ya. Udah gitu dia juga punya banyak masalah. Emang dia dia aja yang punya masalah dan saya dia juga punya masalah tuh. Dia tuh kok selalu bertahun-tahun menceritakan hal yang sama. Itu kan jadinya toksik ya buat orang lain karena apa? Emosi itu menular. Jadi ketika orang menceritakan suatu hal yang sedih terus-menerus itu orang yang diceritain juga terpengaruh, suasana hatinya juga menjadi suram gitu kan, capek juga ya kita nggak dengerin terus-menerus cerita yang sama berulang-ulang gitu. Nih, saat Anda mudah terpicu oleh peristiwa yang memiliki kemiripan serupa, atau kita menjadi mudah marah oleh hal-hal kecil, jangan-jangan di hati kita udah penuh tuh dengan hal-hal negatif yang tidak kita proses, tidak kita keluarkan. Saat kadang mungkin bagi sebagian orang merokoknya jadi tambah, atau dia jadi mengalihkannya kepada misalnya game-nya tambah parah gitu misalnya. Lalu atau hal adiksi lainnya bisa aja ya minum dan yang lain sebagainya. Saat Anda menjadi mulai meragukan agama Anda, dimarah, kita juga marah sama Tuhan, ya Allah, gini-gini banget sih aku. Jadi kita marah sama Tuhan gitu, sama Allah gitu. Jangan-jangan jadi kita kecewa gitu ya sama Allah atas berbagai peristiwa mungkin yang bertubi-tubi. Nah, memaafkan atau tidak adalah keputusan internal diri kita. Jadi ya kembali lagi ke kita ya, kita mau gimana gitu. Apakah kita mau menjadi objek penderita gitu ya, terus-terus merasa menderita dengan perilaku seseorang, ini harus diikhlaskan, kita lebih baik maju gitu ya, kita lebih baik melalui kemarahan-kemarahan yang masih ada di dalam hati. Nah, sebetulnya nanti bisa kalau ada sesi anger management, nah itu nanti bisa ini ya, bagaimana sih cara kita mengalirkan emosi-emosi akibat misalnya konflik dengan seseorang, kekecewaan misalnya terkait pekerjaan dan lain sebagainya. Kebahagiaan ini ada ya salah satu tokoh psikologi positif gitu ya, Martin P. Seligman. Jadi kita hidup dalam suatu rentang waktu ya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Bagaimana kita puas dengan masa lalu. Jangan sampai luka-luka di masa lalu masih ada aja. Apakah pengalaman remaja yang tidak menyenangkan masih aja kita simpan gitu. Sehingga kita tuh merasa mendendam gitu ya, atau merasa kecewa dengan di masa lalu. Kita menikmati masa kini. Jadi yang ada ini kita syukuri saat ini ya, dengan ketika ada kita perlu keterampilan, berbagai keterampilan sebetulnya ya, keterampilan problem solving, baik itu untuk mengatasi kondisi emosi dan untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Dan juga terkait masa depan. Kadang kita tuh cemas gitu dengan masa depan. Belum aja kejadian udah kita mikirnya jauh-jauh sehingga kita jadi cemas dalam melangkah. Jadi gimana nih supaya kita bisa optimis masa depan, saat ini kita juga bahagia, dan di masa lalu jika ada permasalahan-permasalahan masa lalu gitu yang belum kita lepaskan, kita ikhlaskan, sebaiknya diberesin dulu, karena itu mempengaruhi kondisi state kebahagiaan kita saat ini. Oke, oh udah habis nih Kang. Udah habis ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini pada sesi ini sebetulnya tujuan kita adalah membangun awareness dulu, kesadaran dulu bahwa Allah itu memerintahkan loh sama kita tuh memaafkan, sabar, menahan marah. Tetapi mungkin yang perlu kita pahami itu memaafkan tuh apa sih sebetulnya? Ya ternyata intinya adalah itu. Kita berusaha mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, melepaskan emosi-emosi yang negatif, lalu kita memilih untuk dapat melakukan hal yang baik gitu ya justru kepada orang yang melukai atau kita anggap melanggar hak-hak kita. Kurang lebih seperti itu, Kang. Ya, Bu Devi.
Ya, Bu Devi, terima kasih sekali atas materi yang disampaikannya. Dan bagi Bapak Ibu jemaah Murabit yang ingin bertanya silakan bisa di kolom chat. Dan ini Bu Devi sudah ada satu di kolom chat yang bertanya dari Umi Aisyah. Ibu, kan saya suka marah-marah tapi tekanan darah saya rendah katanya. ini 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 kok kebalikannya gitu, Bu. Ini kenapa, Bu Devi barangkali? Ya, nggak selalu juga sih ya orang yang marah-marah. Jadi ada kalau di psikologi itu ada tipe kepribadian tertentu yang ketika dia marah-marah itu kita bilang tipe A gitu. Ada kecenderungan orang yang perfeksionis gitu ya, ada orang yang ada kecenderungan tertentu, pribadi tertentu. Nah, itu tuh dia rentan beresiko ketika dia emosinya meluap-luap itu dia kecenderungan mudah. Tetapi nggak marah langsung, ketika marah langsung twing darahnya tinggi, enggak, itu berproses karena tadi kan hormon itu kan menumpuknya berlebihannya bertahap, mungkin bisa puluhan tahun terus akhirnya dia kena deh tuh si darah tingginya karena itu dia menyimpan kemarahan. Jadi perlu dibedakan juga ada marah-marah, ada marah berkepanjangan. Nah ini nih yang nggak sehat. Kalau marah-marah itu kan bisa kita lihat ya mungkin masalahnya ringan gitu ya, kesibukan atau kerudetan hari-hari. Kalau ibu-ibu kan banyak tuh ya kerudetannya ya, belum anak, belum ini, belum kerjaan, belum ini. Jadi kadang kita mudah marah-marah gitu. Ada juga marah yang berkepanjangan, itu memang lukanya dalam, misalnya ya. Jadi terus ada, nah itu tuh yang juga berbahaya. Nah, kalau yang marah-marah yang kecil-kecil ini juga memang harus diproses, jangan sampai itu memenuhi kekesalan dari aktivitas ibu-ibu sehari-hari itu penuh di hati kita, jadinya kita memang di istilahnya kita adalah orang sumbu pendek, kesenggol dikit wow gitu ya, marah gitu. Tapi emang kalau ibu-ibu sih kayaknya biasa ya, ibu-ibu suka marah-marah gitu ya, tapi kan nanti kesan di anak juga keterimanya mami kok marah-marah terus kayak gitu kan nggak enak juga gitu ya. Karena sebetulnya kalau ibu itu harusnya adalah lautan kasih sayang ya. Jadi memang harus bisa membangun attachment yang baik dengan anak karena di sana gitu. Jadi baiknya ibu-ibu kalau udah mulai sering marah-marah untuk hal kecil, wah ada apa nih? Apa nih yang di hati kita ya yang masih mengganjal, yang memenuhi hati kita yang harus kita proses gitu, kita keluarin. Begitu Mbak Umi. Senang Umi, makasih ya Mi bisa bergabung Umi. Ya, begitu mungkin Umi Aisyah jawabannya. Jadi mungkin tadi beda juga antara marah-marah dan marah yang berkepanjangan begitu ya, Bu Arinda, Betul, Bu betul Devi. ya. Ada marah-marah itu Ya, dan amarah berkepanjangan itu. ya. Bu Devi ini ada lagi yang bertanya di kolom chat dari Bu Rini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Bu Devi izin bertanya, adakah indikator sudah memaafkan? Nah ini indikatornya apa aja sih kalau memang ternyata kita sudah memaafkan seseorang? Karena ada kekhawatiran sudah lewat, berlalu bertahun-tahun, tapi khawatir rasa itu ada di alam bawah sadar kita. Gitu. Ya, yang saya takutkan tuh gitu ya. Jadi kita tahu bahwa maaf itu adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya takutkan itu ada proses yang terlewat gitu. Jadi bukannya mungkin kekecewaannya kita proses gimana sih ya nanti ya di sesi berikutnya ya Kang Alik ya kita akan lebih dalam ke gimana sih proses tahap-tahap memaafkan. Hanya indikatornya adalah misalnya ada suatu peristiwa. Minimal ketika kita bertemu dengan orangnya hati itu gak bergejolak. Indikatornya tuh hati kita. Ya kita biasa aja. Kita tahu dia pernah menyakiti kita, tetapi ya udah gitu. Kita biasa aja karena marah kita udah keluar dan kita melihat itu juga bukan sesuatu yang bermanfaat buat kita ya menyimpan marah buat dia gitu ya. Misalnya rugi gitu misalnya ya. Nah, jadi indikatornya itu ketika kita mungkin ketemu orangnya, hati kita tuh gejolaknya tuh udah nggak kayak dulu. Atau ketika kita menceritakan dia ke orang lain, itu udah sakit di hati kita tuh udah nggak ada lagi tuh yang menyertai gitu. Udah netral gitu sifatnya. Jadi itu ya udah berarti kita sudah marah itu udah pergi gitu dari kita. Indikatornya sih perasaan kita gitu. Kalau kita masih menceritakan kejadian itu
ya kita sudah memaafkan. Tetapi kita ketika cerita kita masih nangis-nangis, kita masih sakit hatinya yang sama, itu belum memaafkan. Mungkin belum kita keluarin semua tuh kecewanya kita, marahnya kita, sakit hatinya kita. Itu kan indikatornya sih sebetulnya perasaan kita ya Kang ya. Kalau kita udah menghadapi orang tersebut dengan hati yang lapang, hati yang berani, tanpa ada marah-marah bergejolak, insya Allah itu berarti kita sudah memaafkan gitu kan. Ya, Bu Devi, sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, tadi mengenai istilah sumbu pendek gitu nih. Kan proses Gimana? pemaafan, saya tertarik dengan masalah sumbu pendek nih, Bu Devi. Oh Proses, iya. nah gimana caranya sih kita supaya tidak menjadi orang yang sumbu pendek, atau mungkin kata orang Sunda mah henteu cemen gitu Bu, atau henteu FSMR gitu. Sedikit-sedikit marah atau Iya. sedikit-sedikit Iya. tersinggung. Nah, ini maksudnya supaya kan proses pemaafan itu prosesnya terjadi karena sebelumnya ada sebuah peristiwa gitu yang melukai kita. Nah, supaya kita tidak gampang terluka, supaya mental kita lebih kuat, supaya kita tidak sumbu pendek, supaya kita tidak FSMR, itu seperti apa sih Bu Devi? Sebenarnya gini ya, kayak hati kita tuh kan ibaratnya ruang ya. Nah itu kalau udah penuh, nah itu yang bikin kita udah dikit aja kita jadinya meledak gitu loh Kang. Nah itu ketika banyak masalah itu kita belajar mengalirkan emosi. Caranya apa? Yang simple adalah verbalisasi. Nah Allah tuh beruntungnya umat Muslim adalah ya, atau ketika waktu sholat tertentu yang waktu kita panjang, nah itu buat apa sih sebetulnya Allah kasih periode evaluasi dari waktu ke waktu gitu. Itu untuk apa kita mengevaluasi kejadian hari ini tuh apa ya? Ya kita dari pagi sampai siang ini apa nih yang mengesalkan. Nah itu kita keluarin. Kalau kalau terapinya sih macam-macam ya, ada yang dengan menulis, ada yang dengan kita berbicara dengan bangku yang kosong misalnya gitu untuk mengeluarkan marah kita. Nah kalau umat muslim kan kita punya waktu sholat tuh. Bisa ketika kita berdoa, sudah selesai berdoa, itulah manfaatkan untuk munajat, untuk kita berdialog. Paling nggak kita ceritain. Kalau nggak ada yang teman untuk tempat curhat gitu ya, yang mau mendengar kekesalan kita, karena kita perlu juga ya support sosial. Mungkin ada orang-orang atau sahabat atau pasangan yang enak tuh buat kita cerita kekesalan kita hari ini. Kalau nggak ada, ya paling bagus ya ketika waktu sholat. Jadi minimal gini, ya Allah, misalnya gitu ya, ya Allah tadi ngeselin banget sih di kantor, ya ampun, itu tuh ya, pelanggan yang ini tuh ya ampun, misalnya udah dilayanin kayak gini masih aja marah-marah. Jadi keluarkan, ya Allah saya tuh kesel banget, saya tuh marah. Jadi biasakan kita menceritakan, mengeluarkan emosi-emosi yang kita rasa. Coba deh rasain ketika kita bilang, abi teh pas kita itu tuh sebetulnya kita ngeluarin energi negatif, dan ketika kita udah curhat rasanya kan suka lebih ringan ya. Nah itu jadi manfaatnya kita sharing, curhat, atau kita berdialog atau bermunajat, itu membuang sampah-sampah yang kalau kita tumpuk membuat penuh dan akhirnya gampang terpicu gitu ya oleh hal kecil gitu. Itu sih, jadi memanfaatkan waktu evaluasi. Kita kan mungkin orang Indonesia jarang ya terlatih, mungkin entah itu pola asuh yang kaku, ada yang dibesarkan di keluarga yang kaku yang tidak biasa mengekspresikan emosi, mungkin juga orang tuanya bukan orang tua yang mendengar keluh kesah anak, sehingga anak ini terbentuk menjadi orang yang tidak ekspresif, dingin, mungkin tidak biasa mengeluarkan unek-unek. Kalau malu sama orang misalnya, atau memang tidak ada orang yang dirasa pas, ya waktu sholat itu udah yang paling luar biasa ya menurut saya. Kita mau nangis, kita mau mengeluarkan kesalahan itu manfaatnya tuh 5 kali, sehingga nggak penuh, dada kita tuh lapang, gitu kan. Bu Devi, kemudian kalau misalkan ternyata orang yang menyakiti kita itu nggak sadar gitu,
misalkan antara hubungan orang tua dan anak gitu. Orang tua mungkin maksudnya A, tapi diterima oleh si anaknya rada menyakitkan gitu, keterima di hatinya gitu, dan tetap terluka. Nah ini bagaimana caranya gitu terhadap orang-orang yang sebenarnya mereka itu nggak sadar, saya merasa nggak menyakiti kamu kok gitu. Ini apakah kita harus berbicara langsung dengan orang tersebut atau bagaimana Bu Devi? Ya kalau sama orang tua mungkin cara bicara kita juga akan berbeda ya Kang ya, mungkinnya tata kramanya apa juga perlu diperhatikan karena bagi orang tua itu kadang karena pengalaman hidupnya lebih panjang merasa dia lebih tahu. Dan karena kita anaknya, dia merasa dia yang paling tahu tentang diri kita. Nah, yang penting adalah kita proses tadi. Pertama, emosi kita akui, kita sadari bahwa ini tuh ya, perilaku orang tua saya ini tuh sebetulnya menyakitkan saya banget. Kelakuan orang tua saya. Jadi kita sadari dulu dari perilaku orang tua kita yang mana nih ya, yang sebetulnya paling kita nggak suka dan paling nyakitin kita gitu ya. Lalu terus kita terima, ya Allah ini benar-benar menyakitkan, kita terima gitu, ini tuh menyakitkan. Lalu coba kita keluarkan rasa sakit itu, verbalisasi lah, biasakan kita mengeluarkan gitu. Supaya apa sih? Supaya kita lega ya. Kadang ada orang tuh biar hatinya lega, dia ke gunung, di puncak gunung dia teriak. Itu kalau orang psikologi bilang katarsis. Jadi ingin dia mengeluarkan penuhnya dada. Tapi kalau kita sih kan ada waktu sholat, ada kita menulis, kita keluarin semua perasaan kita. Allah saya sedih sekali ketika ibu saya begini. Nah itu dikeluarkan. Jadi apa ya? Selain dia tidak tersimpan di dalam, sudah dikeluarkan itu menjadi kita lebih sadar perilaku dia yang ini nih yang kita nggak suka. Ya selanjutnya memang yang terpenting juga ketika kita masalah relasi, masalah permasalahan sehari-hari atau permasalahan hidup itu adalah selain kemampuan kita mengelola emosi kita, tadi memecahkan masalah dan penting juga adalah spiritual kan. Ini tuh nggak bisa diabaikan. Kan kalau nggak ini mentok, semua masalah tuh mentok kalau kita nggak kaitin sama hal-hal yang sifatnya spiritual. Jadi kita perlu melakukan istilahnya spiritual reframing. Kalau dari sudut pandang spiritual, Allah tuh maunya ketika kita begini seperti apa sih? Sebenarnya dengan kita misalnya memaafkan seperti apa? Dengan kita berbuat baik kepada orang tua seperti apa? Sebaiknya bagaimana ya biar kita nggak berkonflik terus. Mungkin kalau kita mau utarakan bisa, tetapi mungkin ada risiko juga ya orang tua. Kalau orang tua mau mendengar, alhamdulillah. Atau mungkin kita cerita ke salah satu saudara misalnya yang kita nilai dia lebih dekat dan lebih pandai berbicara gitu, jadi menjadi memediasi. Kan ada ya di Al-Quran juga ketika ada yang berselisih, ada mediasi. Jadi ada orang yang memediasi, itu juga ada di Al-Quran ya. Kalau nggak salah itu kasusnya ketika ada suami istri yang hendak memasuki proses perceraian, ada mediasi. Tapi saya pikir di masalah apapun, kalau ada yang bisa memediasi atau menjembatani, karena apa? Takutnya kita bukan orang yang bagus dalam menyampaikan sesuatu gitu. Jadinya malah menyinggung orang tua kita gitu. Mungkin dari kakak beradik ada yang misalnya lebih dekat atau lebih sering didengar gitu ucapannya oleh orang tua, bisa kita mediasi lewat dia. Ih mama kok gini ya misalnya. Abi teh nggak suka sebenarnya kalau gini, cuma ya mama teh gitu. Jadi cari cara lain gitu. Tapi tetap ya kalau sama orang tua upayakan untuk berbuat baik ya. Contohnya apa ya, kalau di Islam diajarkan dari kisah Rasul Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, bagaimana dia itu orang tuanya yang berkonflik dengan orang tua, tetapi di sana dari terjemahnya itu terlihat tutur kata Rasul Ibrahim alaihissalam itu sungguh santun sama orang tuanya. Jadi memang itu mencontohkan ketika kita berkonflik dengan orang tua itu ya memang kita tetap harus santun gitu, harus tetap santun menyampaikannya. Pasti sih kita keluarin sendirilah rasa-rasa di hati itu, apakah lewat tulisan, apakah kita lewat berdialog, bermunajat sama Allah gitu ya, Kang. Karena memang yang dimaafkan ya, masalah-masalah itu kadang mertua misalnya, ipar, terus apa lagi? Pasangan hidup, anak. Nah, ada ya di surat At-Taghabun ya, ayat berapa ya? Ayat 14 kalau nggak salah ya. Tadi saya baca itu ketika kita ada berkonflik ya, jadi anak, pasangan itu bisa jadi cobaan bagi kita. Tapi Allah tuh memerintahkan
diarahkan untuk kita apa? Untuk kita berbuat baik, memaafkan, ya, menyantuni. Di situ ada kata-kata menyantuni. Jadi istilahnya berbuat baik. Ya, memang itu mungkin ujiannya kita dari orang-orang terdekat kita misalnya seperti itu. Nah, gimana nanti kita menyikapinya, gitu kan? Ya, Bu Devi, ini ada lanjutan dari Teh Rini yang ingin bertanya. Memaafkan tapi tidak melupakan katanya. Apakah memang itu fitrahnya perempuan memang seperti itu gitu? Apakah apakah memang semua seperti itu gitu perempuan? Apakah lupa bisa jadi indikator melupakan? Dan kalau membayangkan, misalkan untuk membayangkan untuk ketemu nggak sengaja aja sangat tidak mau, apalagi ketemu sengaja gitu. Iya. Kayak nggak sudi gitu. Jadi kebayang ya pasti. Kalau orang Tasik mungkin kasarnya cua saya panggil gitu. Eta mah kacipta ya Kacipta. dalam pisan gitu Kang, itu teh gitu ya, dalam pisan. Jadi nah itu bukan berarti gitu ya kalau orang bilang udah lupain aja, nggak akan bisa kita melupakan sesuatu yang memberikan sesuatu yang negatif. Yang jadi indikator kita memaafkan adalah kita nggak melupakan, kita menerima itu terjadi pada kita baiknya kita bisa mengambil suatu pelajaran, suatu pengalaman hidup, bagian dari kisah hidup kita, gitu, cerita hidup kita, tetapi kan cerita itu nggak mandek di belakang ya, Kang, ya kita harus ke depan. Gimana supaya kita ke depan, kita nggak bawa nih si beban negatif itu. Nah, kalau kita ketemu dia, kita masih kesel, nah itu belum memaafkan, Kang. Itulah yang nggak bisa dibilang melupakan, karena ada yang bilang apa ya, mengingat sama melupakan tuh hal yang sama ya prosesnya di otak itu, karena di otak itu kan ada sistem penyimpanan lah kalau misalnya kita analogikan, nggak bisa itu tuh udah tersimpan di suatu rak, itu nggak bisa lupa kecuali tadi saya bilang misalnya tiba-tiba kita ada cedera atau ada apa yang membuat kita memang lupa semuanya gitu, apalagi itu muatannya negatif, nggak kayaknya seumur hidup itu nggak akan lupa itu. Hanya yang penting adalah gimana sih kita menetralkan si perasaan kita itu gitu. Gimana supaya dari benci akhirnya menjadi suatu netral, menjadi suatu penerimaan. Udah deh kalau menyimpan benci tuh nggak enak di hati tuh rasanya nggak bebas gitu. Ada yang menggambarkan kalau kita memaafkan tuh kita kayak bebas. Tapi sebetulnya memang betul itu yang dirasakan ketika kita sudah menetralkan lah perasaan kita, menerima suatu kejadian, lalu kita mengalirkan rasa-rasa yang kebencian-kebencian yang ada, lalu kita melihat dari berbagai sudut pandang. Ketika kita menerima suatu masalah bukan berarti kita berpasrah ya Kang ya. Udahlah, ya udahlah terima aja, nggak berarti begitu. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, misalnya sudut pandang agama seperti apa, diri kita sendiri seperti apa gitu. Kalau kita misalnya masih terus misalnya sama dia, apa kita sanggup, apa kita kuat, dan mungkin memang kalau di Al-Quran bilang, surat Al-Baqarah ada yang bilang ya, bisa jadi itu kita yang tidak inginkan, tetapi itu yang baik untuk kita. Nah itu kemampuan kita untuk mencari. Allah bilang, ini tuh kejadian, ini tuh kita nggak inginkan, tetapi bisa jadi ini baik buat kita. Apa ya? Nah itu kita harus mencari. Jadi ibaratnya orang sabar, sabar itu tidak diam saja. Sabar itu juga suatu aktivitas. Bagaimana kita memproses di saat kita bertahan untuk tetap berdiri menghadapi mungkin situasi yang tidak nyaman, itu kita berproses, kita mencari di manakah apa yang bisa dari peristiwa ini supaya kita lebih ke depannya kita lebih maju lah gitu. Maju itu maksudnya apa ya? Produktif, bermanfaat gitu ya, Kang ya. Tidak, kita tuh nggak kayak keikat di masa lalu, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Itulah kenapa kita bilang maafkan, karena dengan gitu kita punya energi lebih untuk kita melakukan apa ya, untuk kita melakukan hal yang lain lah Kang, daripada energi kita buat nginget dia yang belum tentu dia nginget kita ya Kang ya, daripada kita fokus pada hal yang ada ya kan di hidup ini, ada sesuatu yang bisa kita rubah atau kita kendalikan, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Merubah orang itu kan di luar kendali kita kan. Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersedih ketika dia menyampaikan kepada siapa paman yang paling menyayangi dia, mengajak untuk Islam gitu ya. Tapi kan nggak bisa.
Nah, di situ kan Allah menyampaikan bahwa tugas dia adalah menyampaikan gitu, hanya menyampaikan. Jadi ketika kita ingin seseorang berubah, paling maksimal adalah kita menyampaikan dengan komunikasi yang istilahnya kalau orang psikologi bilang I message gitu ya. Saya sedih kamu kayak gitu sama saya misalnya gitu. Saya tuh inginnya kamu seperti apa misalnya kayak gitu Kang. Jadi paling itu udah usaha maksimal, mungkin kita mengingatkan dengan cara yang baik. Belum kalau misalnya pasangan ya, pasang-pasang laki-laki kan nggak suka diguruin ya, karena egonya tinggi gitu. Jadi harus cari cara ya gimana ya supaya mengingatkan dengan cara yang lemah lembut tadi seperti akhlak Rasul gitu. Kalau kita berkeras hati atau apa orang akan menjauh. Jadi ya berkomunikasi dengan yang baik, dengan cara yang lemah lembut gitu kan. Jadi ya itu ya Kang ya. Jadi kemana-mana. Jadi terang ini nanti kalau pengen lebih jauh gimana caranya move on, nanti kita tanggal 2 Mei ya Bu Devi, kita akan membahas tentang Lanjutannya ya, memaafkan dan ini kan move baru on. ya gitu maksudnya bukan move on tuh maksudnya bukan move on gimana ya Kang ya, maksudnya ya kita daripada buang energi kita fokus ke masalah yang sudah, karena kalau sudah terjadi kita nggak bisa merubah ya Kang ya, udah kejadian gitu apalagi mau ngapain. Nah, kita proses emosi kita supaya energi kita tidak terbuang ke sana. Karena badan ini kan menahan ya, ketika kita ada marah atau apa, hormon-hormon di badan juga supaya kita tetap strong gitu, dia akan bekerja gitu secara fisiologisnya. Sayang ya, mending kita arahkan untuk sesuatu yang bikin happy lah, fokus ke yang lain daripada fokus ke sesuatu yang tidak bisa kita rubah, dan kita juga tidak bisa berharap dia berubah gitu dengan sikap kita yang ih kamu tuh bikin saya susah loh, nyakitin saya, kamu nyebelin gitu misalnya, ih sadar dong, kamu tuh sadar misalnya gitu. Kita ajak ngomong juga kalau hati kan yang membolak-balikan kasarnya Allah, tetapi kita bisanya cuma ikhtiar ya Kang ya gitu kan, menyampaikan gitu ya. Tapi kalau dia nggak berubah, itulah makanya ada istilah bergantunglah kepada Allah, jangan berharap. Yang paling sakit kata Ali bin Abi Thalib adalah berharap kepada makhluk gitu. Jadi kita nggak bisa berharap orang berubah. Yang penting diri kita sendiri aja lah, bagaimana kita berubah menjadi lebih baik. Paling tidak kita udah menasehati, memberi tahu gitu yang benernya apa ya. Emang tugas kita juga kan, katanya kita sebaik-baik umat karena kita apa bisa amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi upaya kita untuk supaya dia berubah kan kita menyampaikan, saya berharap kamu bersikap seperti ini kepada saya. Kalau kamu begini saya tuh bahagia, saya senang banget kalau kamu seperti ini misalnya gitu ya. Itu ya Kang ya, mengingatkan dengan cara yang baik itu aja, tetapi apakah dia berubah apa enggak ya? Apalagi kalau hubungan kita udah jauh ya kita udah susah juga gitu untuk berharap orang berubah, di luar kendali lah. Bu Davi, selanjutnya terkait dengan maaf memaafkan gitu, budaya kultur ini yang mungkin di kultur kita ini belum bisa seterbuka itu gitu, memaafkan atau meminta maaf. Nah, ini bagaimana sih caranya kita membangun kultur maaf memaafkan ini gitu, supaya mungkin tadi kan terkadang kita susah ngomong gitu ke orangnya, terkadang kita ada rasa enggan, ada rasa mungkin tadi merasa menjadi loser ketika kita memaafkan. Nah, ini bagaimana sih caranya kita membangun budaya memaafkan ini gitu? Kita harus mulai dari mana, Bu Devi? Ya, kalau kata Agi mah 3M ya. Mulai saat ini mulai dari diri sendiri gitu ya kan, kalau itu Agi bilang ngajarin ya kan. Tapi kita tanggung jawab ya, kita mungkin di sini ada yang jadi orang tua, ada yang pasangan, paling tidak kita mulai deh kebiasaan ini dari rumah sendiri gitu ya. Pada anak-anak kita menyontohkan ketika ada orang menyakiti atau gimana, lebih baik kita seperti apa. Dari anak-anak kita mulai biasakan tuh kayak kata-kata yang ajaib itu, tolong, minta maaf, dan terima kasih. Paling tidak itu diajarkan dari rumah. Itu kalau dia salah harus minta maaf gitu, dan harus misalnya kalau kakak dan adik juga harus memaafkan, sambil kita juga memberi penjelasan saya kenapa kakaknya seperti ini gitu ya. Mungkin yang pasti sih dari rumah ya Kang ya,
dari rumah. Lalu mungkin kita juga ya ini media-media seperti ini ya, bahwa sebetulnya Allah tuh udah subhanallah banget, banyak sekali ya. Maaf, ada risetnya ya, guru saya pernah menyampaikan ada berapa ratus gitu Allah kata-kata maaf itu di dalam Al-Quran gitu. Hanya mungkin kita sendiri lebih pendidikan kita bisa jadi ya Kang ya, atau kondisi saat ini lebih banyak menekankan kepada misalnya pencapaian-pencapaian tertentu, misalnya ya pendidikan emosi itu masih terabaikan sih Kang ya, jadi makanya media-media komunikasi seperti ini sangat membantu. Misalnya kalau pendidikan agama aja ibadah, kita kan ke anak lebih banyak menekankan ritual ya, saum kita ajarin dari TK udah kita ajarin, ya pokoknya saum ya, sahur jam 7, nanti jam 10 pulang dari sekolah kita buka, jadi kita lebih banyak menekankan kepada ritual, ayo belajar bacaan sholat, ayo doa-doa, ya memang itu sangat bagus sekali ya kita kenalkan, tetapi hal lain juga yang terkait yang sifatnya emosi gitu ya, kecerdasan emosi anak itu juga perlu dilatih gitu. Mulai dari kita anak mengenal emosi, oh kamu marah ya, oh kamu tidak suka ya. Jadi kita mulai melatih anak gitu ketika anak nangis, oh adek sedih, kena apa yang bikin sedih apa gitu. Jadi mulai kita biasakan dialog-dialog itu ya terkait perasaan gitu dengan pasangan, dengan anak gitu kan. Ya karena pendidikan lebih ke sana ya Kang ya, lebih ke pencapaian-pencapaian tertentu gitu ya Kang ya, kurang banyak membahas masalah ini, padahal ini basicnya akhlak itu dari ini ya, dari hati gitu ya, dari gimana kondisi hati kita gitu kan. Kalau lapang hati kita, lancar semua urusan gitu ya, insya Allah. Baik, saya sangat setuju sekali sih Bu Devi bahwa memang terutama kita harus memulai dari keluarga kita gitu. Bagaimana budaya maafkan ini dibangun tadi dengan 3 magic words gitu ya, yang harus kita ajarkan pada anak kita gitu. Contoh kasus misalkan terkadang tadi mengenai step-step dalam emosi kita gitu. Misalkan anak kita marah gitu terhadap kita sebagai orang tua. Terkadang kita orang tua suka bilang, "Geus atuh ulah cerik gitu-gitu wae cerik," gitu ta. Nah, apa yang menjadi bahayanya kita ketika kita melakukan hal tersebut gitu, ketika kita memutus mata rantai emosi seorang anak gitu, apa yang akan terjadi gitu, Bu Devi? Iya, jadi ya ketika dia semakin dewasa kan masalah semakin kompleks ya, enggak, ketika ya bersamaan tanggung jawab semakin bertambah, masalah semakin kompleks, jadi dia bisa jadi penumpuk permasalahan sendiri gitu ya Kang ya, tidak mencoba menguraikan, jadinya dadanya jadi tambah penuh, ya akhirnya bisa stresnya jadi meluas gitu Kang, bisa jadi motivasi misalnya kalau kerja karena ada masalah yang masih mengganjal, dia tidak biasa mengurai masalah emosi. Jadi kan kalau orang masalah itu pasti disertai oleh dua kan Kang, perasaannya seperti apa, masalahnya seperti apa. Jadi yang dibenahi emosinya harus seperti apa, diatasinya terus apa untuk memecahkan permasalahannya harus seperti apa gitu Kang. Terus ini Kang, jangan lagi ya misalnya, jangan juga ya kita itu biasa mengajak anak untuk diturunkan dendam itu ke anak gitu ya. Nah itu jangan banget ya, jangan ajak-ajak anak ketika kita misalnya berkonflik dengan seseorang, kita racuni anak kita dengan harus membenci orang itu, jangan. Jadi kita justru orang tua itu harus bisa memberikan contoh yang baik buat anak, terutama dalam masalah-masalah interpersonal, masalah-masalah emosional gitu ya. Tetap ya kita harus Ya, halo Bu Devi, masih terdengar audio saya Bu? makasih banget ya, kita sharing aja lah, sama-sama saling menguatkan dan mengingatkan dalam kebaikan. Ya gimana Kang? Gimana Kang Ali?
Ya Bu Devi, mohon maaf barusan sinyal saya rada menghilang sedikit. Ya, bagi para jamaah mungkin masih ada waktu untuk bertanya, silakan kalau misalkan masih ada pertanyaan. Tapi Bu Devi melanjutkan, misalkan kita beralih dari posisi memaafkan ini kan dari posisi victim gitu ya, dalam tanda kutip dari sisi korban. Nah, misalkan kita sebagai pelaku nih, yang kadang juga kan kita manusia ada dalam situasi yang melakukan kesalahan gitu Bu Devi. Apa yang harus kita lakukan gitu? Bagaimana kita start untuk bisa maaf ya, saya melakukan kesalahan, saya telah menyakiti kamu. Bagaimana cara kita bisa mengatakan itu dengan lancar gitu? Katakanlah Kang dengan lancar. Ngomongin aja Kang. Ya, misalkan apalagi kita gitu, ego seorang laki-laki yang tadi kata Ibu, yang kadang rada bebal gitu. Jadi bicarakanlah Kang, aduh itu tuh bagaikan kesejukan kayaknya kalau didengar pasangan ya, pasangan bagi suami bisa mengatakan itu tuh kayaknya adem kayaknya ya Kang ya. Jadi ya memang beranikan diri aja, harus berani untuk itu ya meminta maaf ya. Ini kan ada kalau di Quran itu ada ya tobat ya, pertaubatan. Jadi kan kita melakukan kesalahan ya, kita memohon ampun kepada Allah. Nah kita juga kesalahan itu bisa jadi yang sifatnya merusak diri sendiri, ada juga yang terkait dengan orang lain, dalam artian kita bisa jadi merugikan orang lain, menyakiti orang lain ya, kita harus banyak istighfar. Kadang-kadang ada hal-hal yang belum bisa kita hindari, tapi mudah-mudahan kita selalu berusaha gitu aja. Nah, kalau tobat itu selain ucapan adalah diikuti juga dengan upaya sama berbuat baik. Ketika kita sudah minta maaf, ya kita harus memperbaiki. Apa nih sikap kita yang tidak disukai dari pasangan, misalnya ya kalau tadi Kang Ali konteksnya pasangan, ya itu harus kita rubah. Harus kita berusaha untuk memperbaiki diri juga. Sama-sama ya, jangan kekeh gitu. Gimana ketemunya kalau gitu pak kekeh. Jadi ketika kita sudah minta maaf ya kita juga harus memperbaiki diri. Jadi kalau di Quran ada ya saya baca terjemahan itu suatu terjemah ya, kita bertobat, memperbaiki diri, insya Allah Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Asalkan tobat kita jangan hanya sebatas maafin ya, tapi kitanya masih gitu aja gitu ya. Tuh Allah juga di Quran udah jelas tuh ngasih taunya bahwa kalau kita tobat harus diikuti dengan perbuatan baik. Ya, paling nggak kita rubah diri kita. Nah, kalau misalnya terkait bisnis ya, misalnya. Jadi yang diajarkan juga adalah misalnya nih ya, kita ada sangkut paut hutang. Kita belum bisa bayar nih. Sampai akhirnya usaha kita baru jalan 10 tahun kemudian. Nah, baru kita bisa bayar, kita minta maaf kan. Nah, mungkin dengan uang dia yang kita pinjam, harusnya usaha dia udah muternya dulu ketika dia butuh dan nagih kita tapi kita belum bisa bayar, harusnya itu dia misalnya udah bisa buat mengembangkan sesuatu. Jadi dia juga menderita kerugian dari kita tidak bisa membayar hutang gitu kan ke dia. Nah, ketika kita ada ya kita bayarkanlah semampu kita. Paling tidak kita ada ikhtiar untuk kita mengganti kerugian dia. Lalu kita ikuti dengan perbuatan baik yang lain. Itu ada sih upaya-upaya untuk mengganti kerugian itu seharusnya ada upaya ke sana. Tapi kalau kita menyadari tapi ya semampunya kita juga nggak ada juga kan di Al-Quran diatur ketika urusan utang berutang, tetapi yang satu tidak bisa membayar juga, yang memberi hutang itu ya memang disarankan ya harus mengikhlaskan karena itu menjadi pahala buat dia gitu, tabungan. Memang subhanallah banget ya kalau di Quran itu semuanya diatur ya hutang piutang, gimana kalau kita nggak bisa bayar hutang, terus kalau kita mau minta maaf ke orang itu seperti apa ada. Hanya yang mungkin ya kita aja yang belum menggali lebih jauh sebetulnya ada apa aja sih yang bisa menjadi Al-Quran itu dibilang pedoman hidup panduan kita mungkin ngajinya ngejar nih Ramadan nih kita ngejar one day one juice misalnya tapi mungkin kita tidak menyelami arti-artinya bisa jadi seperti itu. Ini ada Mbak Aca apa Kang Aca ini ya lagi ini Kang. Ya, Mangga silakan mungkin yang barusan raise hand Mbak Aca atau Kang Aca akan bertanya secara langsung atau di kolom komentar Mangga. Ya, sambil menunggu mungkin Bu Devi saya informasikan lebih dahulu agenda kita ke depannya.
dari Murabit. Ini ada kajian dari Ustadz Ali nanti tanggal 20 April, kemudian nanti bertemu lagi dengan Bu Devi hari Ahad 2 Mei 2021. Jam berapa ya Kang? Saya lupa lagi. Masih jam ngabuburit, Bu Dev. Oh, siap. Kita mengisi waktu-waktu ngabuburit, barangkali ada ibu-ibu yang sambil masak gitu, sambil ngejum. Ya loh, sebenarnya saya tuh yang saya suka, bukan saya sukai ya, maksudnya hikmah lain ketika pandemi itu momen yang banyak kita untuk belajar ya Kang ya, karena kita buat yang kerja WFH, jadi banyak sekali kesempatan belajar online. Jadi enaknya via Zoom itu kan bisa di close, padahal kita misalnya, kalau saya nih Kang ya, sambil nyetrika, Kang kadang saya ngedengerin belajar online itu bisa sambil nyetrika, sambil masak, itu buat saya itu suatu kemudahan nih Kang ya untuk kita bisa belajar, karena belajarnya buat diri kita sendiri ya Kang ya, kebaikan diri kita. Betul sekali Bu Devi. Peluang untuk menuntut ilmu jadi terbuka luas gitu sebenarnya dengan adanya pandemi ini ya Bu. Betul. Dengan kajian free online kayak gini buat kita sharing gitu, tema-tema yang memang kita ingin ketahui gitu, jadi ya dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu kan. Baik. Mana atau Kang Aca ya tadi ya? Iya, maka silakan Kang Aca tadi yang sempat raise hand, atau mungkin nanti silakan bisa di kolom chat ya. Bu Dewi mungkin bisa kita, karena lihat waktu juga ini sudah mendekati pukul 17. Sudah mepet. Buka puasa nih. Barangkali Bu Devi juga mau nyiapin tajil dulu gitu. Saya mau ini dulu nih, mau cari ngabuburit, cari gorengan. Cari gorengan ya. Baik, Bu Devi mungkin closing statement untuk pertemuan kita sore ini apa sebenarnya dari kata pemaafan ini yang harus kita ingat, Bu Devi? Satu, pemaafan itu proses ya, tidak bisa tiba-tiba. Satu yang kita harus pelajari adalah nanti di next tanggal 2 Mei adalah bagaimana sih kita memproses supaya kita bisa memaafkan. Selain itu juga sebetulnya memaafkan itu bukan memberi keuntungan bagi orang yang telah menzolimi atau melanggar hak kita, bahwa sebetulnya memaafkan itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri, selain juga Allah memberikan kemuliaan buat kita, ridhonya, rahmatnya, karena kita telah berbuat baik kepada orang lain. Tapi sejatinya itu buat diri kita sendiri, membuat kita lebih sehat, lebih bahagia, ya, tidak ada yang memberatkan diri kita seperti menahan diri kita. Jadi kita terbebas dari hal-hal yang memang mengkungkung benak kita ya. Jadi kita akan mudah-mudahan menjadi fokus pada hal-hal lain yang memang lebih bermanfaat. Jessica, yang ingin saya berbagi adalah kalau kita tidak memaafkan, sebetulnya kita meracuni diri kita sendiri. Jadi lebih baik kita memilih untuk memaafkan, walau prosesnya mungkin panjang, walaupun ada rasa-rasa sakit yang harus diangkat-angkat dan dikeluarkan, tapi mudah-mudahan itu memberi kesehatan lahir batin buat diri kita. Gitu aja Kang. Nanti next ketemu kita coba bahas gimana sih prosesnya ya, gitu ya Kang ya. Ya, Bu Devi, atur nuhun, terima kasih sekali atas materinya yang sungguh luar biasa sore ini, Bu Devi. Jadi yang bisa saya garis bawahi bahwa memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi itu untuk diri kita sendiri. Dan kita akan mendapatkan energi positif untuk kita bisa melangkah ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu Devi Arinda, MPSI, atas ilmu yang telah dibagi kepada kita sore ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk para partisipan, Bapak Ibu semua, baik yang ada di Tasik, di Jakarta, di Bandung, ataupun di kota mana saja. Terima kasih atas silaturahmi kita sore ini. Berjumpa kembali nanti dalam kajian-kajian Murabit selanjutnya, seperti yang saya informasikan. Nanti hari Selasa, 20 April, ada kajian dari Ustadz Ali Nurdin dengan tema nutrisi yang menghidupkan hati, dimulai dari pukul 10 sampai pukul 11.30. Kemudian dilanjutkan tanggal 2 Mei, hari Ahad, bersama Bu Devi Arinda kembali, pukul 15.30 sampai dengan pukul 17 dengan tema maafkan dan move on. Dari saya demikian, hatur nuhun, karena saya juga harus move on untuk mencari tajil dan gorengan seperti Bu Devi.
Terima kasih sekali lagi. Atur nuhun sadayana teman-teman yang Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Berjumpa kembali dalam kajian-kajian Murabit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.